Inovasi teknologi militer adalah cara bagi negara, termasuk Rusia, untuk bisa bertahan dalam peperangan di masa depan, terutama keunggulan pesaing yang lebih kuat. Selama 2 dekade berkuasa, konseptualisasi Rusia tentang perang di masa depan sudah berubah dari bentrokan pasukan massal, di mana jumlah pasukan akan menjadi faktor penentu, menjadi peningkatan kualitatif kekuatan Rusia. Harus diakui, kenyataannya, Rusia sampai saat ini masih tertinggal 1 generasi di belakang dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Nah, untuk itu, Putin telah menjadikan penguatan angkatan bersenjata sebagai prioritas utama. Dalam perang Ukraina misalnya, dalam hal rudal jelajah, kenyataan yang ada, Rusia terpaksa menembakkan rudal jelajah yang sudah tua dikarenakan persediaannya sudah sangat menipis. Sebagai contoh, rudal jelajah ES-15 Ken yang dirancang di era 80-an, yang sebenarnya rudal ini dibuat di Ukraina. Menghadapi kenyataan itu, Rusia sebenarnya sudah mulai mengembangkan rudal jelajahnya yang diberi nama 9M730 Burevestnik. Ini adalah rudal jelajah bertenaga nuklir eksperimental yang dikembangkan Angkatan Bersenjata Rusia. Sekaligus juga merupakan salah satu 6 senjata strategis baru Rusia yang diresmikan Putin sejak tahun 2018. Burevestnik tidak cuma bisa membawa hulu ledak nuklir, tapi juga bertenaga nuklir. Nah, persoalan bentuk kira-kira sebanding dengan rudal jelajah KH-101, tapi dengan jangkauan operasional yang jauh lebih besar dibandingkan KH-101. Bahkan rudal ini dipuja karena jangkauannya bisa mencapai 20.000 km, jauh dibandingkan mesin turbojet atau turbofan tradisional, dan disebut kemampuan jangkauannya itu adalah antar benua cuy. Kemampuan lain dari Burevestnik karena bisa terbang jauh lebih rendah, antara 50-100 meter, dibanding rudal jelajah konvensional, sehingga akan lebih sulit dideteksi oleh radar pertahanan udara. Tahap uji coba rudal jelajah Burevestnik udah selesai sejak tahun 2019, ya meski melibatkan sejumlah kegagalan uji coba juga sih. Para ahli barat sebenarnya meragukan apakah rudal ini benar-benar akan memasuki tahap pembuatan. Namun, pada Oktober 2023, Vladimir Putin mengonfirmasi telah berhasil menguji Burevestnik. Hal yang sama juga terjadi pada kapal induk Rusia. Satu-satunya kapal induk yang Rusia punya adalah Admiral Kuznetsov era 80-an. Kapal ini terpaksa diperbaiki agar bisa dioperasikan kembali karena Rusia ini masih menunggu proyek 23,000E atau Storm dimulai. Nah, nantinya kapal induk ini akan digunakan oleh Armada Utara Angkatan Laut Rusia. Storm sebenarnya sudah masuk dalam program pengembangan pada tahun 2017 dengan masa pengembangannya diperkirakan memakan waktu 10 tahun. Tapi pada tahun 2020 nih, proyek ini belum disetujui karena besarnya biaya finansial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Rusia yang diperkirakan mencapai lebih dari 5,5 juta dolar atau 86 triliun rupiah. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana spesifikasi Storm sehingga butuh biaya yang sangat besar? Ada 2 opsi. Pertama, kapal bertenaga nuklir dengan bobot perpindahan 80.000 sampai 85.000 ton dan bisa membawa 70 sampai 90 pesawat. Atau kapal induk non-nuklir dengan bobot perpindahan 55.000 sampai 56.000 ton dan mampu membawa 55 pesawat. Jika opsi pertama, bentuknya juga bisa diperbesar menjadi 90.000 sampai 1 juta ton dengan panjang 330 meter, lebar 40 meter dan tinggi 11 meter. Dan bisa membawa pesawat 80 sampai 90 pesawat. Soal kecepatan, perkiraannya itu adalah 55 km per jam. Yang berarti kemungkinannya lebih besar dan lebih cepat dari kapal induk Amerika USS Gerald R. Ford. Ya, meski pembuatan kapal induk baru ini ditunda, Putin tetap memasukkannya dalam program persenjataan negara Rusia untuk 2018 sampai 2027. Lanjut, untuk sistem pertahanan udara, Rusia mengembangkan sistem rudal permukaan ke udara dan sistem rudal anti-balistik S-500. Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan Almaz-Antey. Nantinya ya S-500 atau S-500 ini akan dioperasikan di sekitar Moskow untuk melindungi ibu kota Rusia dan daerah sekitarnya dari serangan rudal balistik. Rudal S-500 ini punya jangkauan 500-600 km
dan mencapai target sampai di ketinggian 40 km. S-500 secara konsep dirancang untuk mencegat dan menghancurkan rudal balistik antar benua, serta rudal jelajah hypersonic dan pesawat terbang. Ditambah untuk pertahanan udara terhadap peringatan dan pengendalian dini lintas udara dan untuk mengganggu pesawat. Klaimnya S-500 ini bisa melacak 5-20 target balistik dan mencegat 5-10 target balistik secara bersamaan. Bisa juga mengalahkan rudal balistik yang melaju dengan kecepatan 5-7 km per detik. Tapi secara teknis ya, rudal ini hanya akan digunakan untuk melawan target yang paling penting, seperti rudal balistik antar benua, AWACS, dan pesawat pengacau seperti F-22 dan F-35. Lalu apa keunggulan dari sistem pertahanan udara ini? Keunggulannya, karena S-500 ini sangat mobile atau mobil. Semua peralatan diangkut oleh truk besar dengan mobilitas yang tinggi yang didasarkan sasis BAS 690960 dengan konfigurasi 10x10. Rudal ini sudah diuji coba sejak tahun 2018 sampai tahun 2021. Sayang, sampai pada Oktober 2023 produksi masih tertinggal karena dampak negatif dari sanksi terhadap Rusia dan kekurangan tenaga kerja. Kalaupun S-500 ini sukses, masalahnya ada senjata yang justru lebih merepotkan daripada rudal balistik dan itu tidak bisa diselesaikan oleh S-500. Apa itu? Kendaraan udara tak berawak atau drone. Nah, untuk mengantisipasinya, Rusia pun merancang senjata laser yang diberi nama Peresvet. Fungsinya ini untuk pertahanan udara dan peperangan anti-satelit. Dengan demikian, senjata berbasis laser yang bisa menghancurkan UAV akan menambah kekuatan pertahanan Rusia terhadap drone. Hal ini penting ya, mengingat sekarang peperangan drone telah menjadi populer karena keterjangkauannya dan kemudahan produksi serta pengoperasiannya. Soal kemampuan, sumber informasi yang tidak disebutkan namanya menyebut kalau uji lapangan terhadap senjata ini sudah dilakukan dengan menghancurkan beberapa drone dari berbagai jenis. Senjata ini juga menunjukkan efisiensi tingkat tinggi dalam menyerang drone. Yuri Borisov, Wakil Perdana Menteri yang bertanggung jawab atas pengembangan militer menyebut kalau Prevest atau Pervest sudah dikerahkan secara luas dan diklaim bisa membutakan satelit sampai ketinggian 1.500 km di atas bumi. Borisov juga bahkan mengklaim kalau ada generasi baru dari Peresvet yang diberi nama Zadira. Nah, soal kemampuan, jika Peresvet ini bisa membutakan satelit, maka si Zadira ini disebut bisa membakar drone sejauh 5 km. Hanya dalam 5 detik aja. Tapi masalahnya nih, masih tetap ada masalah. Para pakar militer menyatakan keraguannya mengenai apakah klaim Rusia tersebut bisa dibuktikan. Tapi, tidak semua drone bisa dijatuhkan oleh senjata laser. Ada drone siluman yang bahkan sulit diamati saat terbang. Rusia sendiri sedang mengembangkan drone siluman yang diberi nama Sukhoi S-70 Okhotnik. Nah, Sukhoi Okhotnik ini memiliki desain sayap yang dibangun dengan material komposit dan pelapis siluman yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar konvensional. Apakah Rusia baru dalam pengembangan drone siluman ini? Jawabannya no. Jadi Rusia ini sudah mengembangkan Okhotnik sejak 2011 ketika Sukhoi dipilih oleh Kementerian Pertahanan Rusia untuk memimpin program drone pengintai dan serang berat tak berawak. Soal desain, S-70 punya kemiripan masalah visual dengan RQ-170. Drone ini sudah menjalani uji terbang perdananya pada tahun 2021. Meski telah melakukan uji coba, belum banyak yang dapat diceritakan dari S-70. Cerita-cerita dong. Tapi, menurut klaim, drone hasil rancangan Biro Desain Sukhoi ini mempunyai panjang 14 meter dan lebar bentang sayapnya 19 meter. Untuk kecepatan, S-70 mampu melesat 1.000 km per jam dengan jarak tempur mencapai 3.000 km. Bila jadwal pengembangan tuntas, rencana varian S-70 ini akan diterima Angkatan Udara Rusia di tahun 2024. Rusia juga mengembangkan jet tempur siluman dengan nama program PAK-DP.
Konsepnya, ini adalah program Rusia untuk mengembangkan pesawat siluman tipe pencegat atau pesawat tempur berat. Nantinya, tugasnya adalah menggantikan peran MiG-31 yang ada di Angkatan Udara Rusia pada pertengahan 2030-an. Pesawat ini sering disebut sebagai Mikoyan MiG-41. Sebagai pesawat pencegat, misi utamanya untuk mengimbangi pesawat pengintai masa depan yang saat ini sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Nantinya MiG-41 akan digunakan untuk berpatroli di perbatasan Rusia dan menembak jatuh pesawat musuh yang melintas. Rancangannya, jet tempur ini akan dikembangkan menjadi 2 versi, yaitu berawak dan tanpa awak. Sejak diumumkan pada 2018, mulai muncul beberapa detail dari MiG-41 tersebut. Salah satunya nih adalah pesawat akan dilengkapi dengan mesin ramjet atau turbo ramjet dan mampu mencapai kecepatan antara 4 hingga 5 Mach atau sekitar 6.000 km per jam. Bisa terbang di ketinggian di bawah 45.000 meter dan di atas 12.000 meter. Selain itu, jet tempur Rusia ini juga akan menggunakan teknologi siluman dan dilengkapi rudal anti-satelit. Selain MiG-41, Rusia juga memperkenalkan jet tempur siluman ringan bermesin tunggal yang diberi nama Sukhoi Su-75 Checkmat. Pesawat ini adalah pesawat generasi kelima yang digadang-gadang menjadi pesaing pesawat tempur siluman unggulan Amerika Serikat F-35. Jet tempur siluman akan memberikan kinerja tinggi dan biaya pengoperasian per jam yang rendah. Pesawat ini sangat ganas karena sistem persenjataannya diyakini mampu menghancurkan semua jenis peralatan tempur musuh, baik di udara, laut, dan juga darat. Pesawat ini dapat mencapai kecepatan maksimum 2.205 km per jam dan jangkauan operasional lebih dari 2.800 km tanpa tangki bahan bakar tambahan. Nah, rencananya Su-70 akan diproduksi secara besar-besaran di tahun 2026 untuk memenuhi kebutuhan pasar militer seluruh dunia. Dan dari desas-desus yang beredar, pesawat canggih ini dijual dengan harga yang murah kabarnya. Ibu-ibu pada seneng ya dengar kata murah, tapi ngapain beli pesawat canggih ibu-ibu? Baiklah, ini kabarnya untuk menandingi pesawat siluman buatan Amerika Serikat nih, makanya dibikin murah, yakni F-35 Lightning II.